Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Good morning. How are you today? Mudah-mudahan kalian semua sehat di rumah berserta keluarga. Hari ini di hari Senin, jumpa lagi dengan Bapak, yang mana pada kemarin hampir dari Kamis dan Jumat kamu menikmati bermain, belajar, dan beraktivitas bersama keluarga. Hari ini kita kembali lagi beraktivitas dengan Bapak. Untuk hari ini kegiatan kita dengan Bapak adalah tentang mata pelajaran yaitu fikih, yang mana nanti kita akan membahas tentang sebuah sholat, yaitu sholat jamaah qashar. Apa itu sholat jamaah qashar? Kapan dilakukan? Bagaimana caranya? Kita bisa lihat nanti tentang itu semua di PPT Bapak, di video Bapak. Kau bisa melihat materi-materi tersebut. Mudah-mudahan kamu semua bisa memahami semua, dan jangan lupa selalu berdoa sebelum mengerjakan tugas dan materi, dan berdoa selesai semua kita kerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses, semoga berhasil. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Good morning. How are you today? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan sukses selalu. Baik, pagi hari ini materi kita adalah tentang sholat jamaah qashar. Kita akan melanjutkan materi pada bab ini adalah bab 2. Apa itu jamaah qashar? Kita perhatikan gambar di bawah ini. Kalian bisa melihat ada berapa gambar yang ada di materi ini. Ini adalah gambar-gambar tentang orang melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan. Dan Bapak yakin kamu pun pernah melakukan itu, untuk melakukan sholat ketika mungkin pulang kampung atau ada kegiatan-kegiatan di luar kota bersama keluarga. Dan ini salah satu contoh gambar-gambar yang melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan. Semoga kamu bisa memahami dan bisa dipelajari gambar-gambar ini. Lanjutnya kita akan melihat pengertian sholat jamaah qashar. Yang pertama adalah jamaah. Secara bahasa jamaah mempunyai arti mengumpulkan. Artinya sholat jamaah adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat apa saja yang boleh dijamaah? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Bagaimana orang diperbolehkan untuk menjamak sholat? Ada berapa syarat? Yang pertama, bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya sekitar 86 km atau lebih. Selanjutnya yang terakhir, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Ini boleh dikatakan orang untuk menjamak sholatnya. Selanjutnya adalah yaitu tentang arti qashar. Apa itu qashar? Secara bahasa, qashar artinya memperpendek atau meringkas. Salat qashar adalah memperpendek atau meringkas bilangan rakaat salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini arti qashar. Lalu bagaimana orang boleh dikatakan mengqashar salat? 1. Salat fardu yang dikerjakan harus berupa salat 4 rakaat. Salat yang diqashar bukan salat qada. Niat mengqashar salat pada salat waktu takbiratul ihram.
tidak boleh makmum pada orang yang tidak mengqashar sholatnya. Ini syaratnya ketika kita mengqashar sholat. Selanjutnya adalah diperbolehkannya sholat jamak dan qashar. Tadi sholat jamak sudah, dan tidak jauh beda syarat boleh mengqashar sholat, yaitu jaraknya ditempuh kurang lebih 60 km. Ini menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab. Perjalanannya bukan untuk maksiat atau berbuat jahat, ya, sudah keluar dari desa yang ditempati dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Dan ini adalah salah satu syarat yang harus kita lakukan apabila betul-betul kita mau sholat jamaah dan qashar. Jadi memang betul-betul niatnya tujuan baik, ya. Misalnya tujuan baik seperti apa, Pak? Seperti kalian pulang kampung, kalian mau ada acara kegiatan keluarga, nah itu, dan harus dilaksanakan keluar dari desa atau tempat yang kita tempati. Dan yang penting jaraknya kurang lebih adalah 86 km. Dan mungkin juga dari saat itu ada yang mungkin rasa ketakutan, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam, yang mungkin menyebabkan suatu daerah itu terjadi suatu bencana atau musibah. Selanjutnya kita melihat macam-macam sholat jamaah. Sholat jamaah itu terbagi menjadi dua. Satu, ada sholat jamaah takdim. Apa itu jamaah takdim? Yaitu sholat dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Misalnya mau jamaah sholat zuhur dengan asar. Nah, berarti kita niatkan sholat jamaah kita adalah dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Lalu ada jamaah kedua, jamaah takhir atau jamaah yang diakhirkan, yaitu menjamaah dua sholat dilaksanakan pada waktu yang kedua. Maksudnya adalah menjamaah sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamaah sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Jadi ini macam-macam sholat jamaah. Jadi ada jamaah takdim dan ada jamaah takhir. Baik anak-anak, mudah-mudahan kamu semua bisa memahami dari pengertian, syarat, dan macam-macam sholat jamaah, yaitu dari dua materi ini, sehingga kalian bisa memahaminya dan bisa mungkin melaksanakannya ketika memang dalam perjalanan yang kalian lakukan bersama keluarga. Baik, selamat mempelajari, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan kalian sukses, sehat bersama keluarga. Semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.